Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassyukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang senantiasa Ia berikan kepada kita. Dan salawat berangkai salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami ingin bersama-sama membangkitkan kesadaran bahwa setiap orang tua wajib membesarkan anaknya dengan cara Nabi atau sesuai dengan anjuran Nabi atau teladan Nabi. Wajib mendidik anaknya. Orang tua wajib mendidik anaknya dengan hadis-hadis Nabi. Tidak kemudian secara try and error. Menikah, dibesarkan sesuai ilmu yang ada apa adanya. Tidak demikian seharusnya seorang yang beriman, ya insya Allah dia melakukan pendidikan, membesarkan anak-anaknya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka pertanyaannya, kenapa dalam segala aspek kita harus menjadikan Rasul sebagai suri teladan, baik itu dalam pendidikan anak, membesarkan anak, atau bahkan dalam urusan yang lain, misalnya berniaga, ya, berekonomi, atau dalam sistem pergaulan, atau bahkan dalam lingkup yang besar, yaitu bernegara. Hendaknya kita senantiasa menjadikan Rasul sebagai suri teladan. Bagaimana Rasul dulu bernegara, memimpin negara, mengatur rakyat, bagaimana dulu Rasul mengatur kehidupan sosial, bagaimana Rasul dulu mengatur perekonomian, sistem ekonomi, ilmu-ilmu muamalah, harusnya kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Lantas kenapa kita harus merujuk kepada Rasul? Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya uswatun hasanah itu ada dalam diri Rasulullah. Allah mengatakan itu kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini dikatakan nama Rasul dulu. Fi Rasulillahi baru disambung dengan uswatun hasanah. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika nama disebut dulu baru sifat, maka ini maksudnya adalah satu-satunya suri teladan itu hanya ada pada Rasulullah. Tapi kalau sifatnya dulu baru namanya, suri teladan itu banyak di tempat lain pun ada. Tapi di sini dalam Al-Quran namanya dulu baru sifatnya disebutkan, maknanya tidak ada suri teladan di tempat yang lain. Di bapak A, di bapak B, di motivator A, di motivator B. Tidak ada. Cukup di satu suri teladan. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan memang ini kita sebagai orang beriman termasuk orang yang mengharap rahmat Allah, ya kan? Dan kita menunggu hari kiamat yang pasti datang, dan insya Allah kita banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah. Maka sudah sewajarnya dan sepantasnya kita sebagai orang beriman mengikuti Rasul sebagai suri teladan, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasul faqad ata'allaha wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizo. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ketika kita benar-benar mengikuti Rasul, dalam hal ini saya khusus mengajak mendidik anak dengan cara Rasul, berarti kita mentaati Allah. Dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 80.
Ya, demikianlah dua dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa kita wajib mengikuti Rasul dalam segala aspek kehidupan. Ya, terlebih lagi hari ini, ya, baik yang belum menjadi orang tua ataupun sudah menjadi orang tua harusnya memiliki ilmu mendidik anak cara Rasul. Untuk itu saya merekomendasi sebuah buku yang bagus, ya. Ini Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Ini bagus sekali sebagai rujukan, hadisnya sangat lengkap. Saya merekomendasi untuk dimiliki oleh setiap orang tua yang beragama Islam, yang beriman tentunya. Penulisnya adalah Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Swaid. Kalaupun tidak membeli, insya Allah dalam channel ini saya akan berbagi semua ilmu parenting yang ada dalam buku ini kepada seluruh kaum muslimin seluruh Indonesia, dan saya berharap ini bermanfaat untuk semua kaum muslimin. Demikian yang dapat kami bagi. Kita bersama membangun kesadaran, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-share ke teman-teman yang lain jika bermanfaat.